Halo guys, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Sesuai janjiku di short, aku mau share tips dan trik seputar dunia bakery, khususnya donat ya. Disclaimer ya, ini berdasarkan pengalaman aku selama aku jualan donat dari tahun 2019. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ya. Dalam baskom-pink sudah tercampur bahan kering sesuai dengan keterangan di samping ya. Kalian bisa screenshot atau catat di buku ya. Dicampur dengan larutan air, telur, dan gula. Kita aduk dulu menggunakan spatula agar memperingan kerja hand mixer kita. Di sini aku menggunakan air biasa ya, bukan air dingin. Kenapa air biasa? Karena menurut pengalaman aku, kalau aku ngadon donat seperempat dan menggunakan air dingin, donatnya itu bakal lama banget ngembangnya guys. Padahal kualitas ragi aku itu masih bagus gitu, maksudnya masih baru dibuka. Setelah aku coba-coba menggunakan air biasa, malah donat aku tuh lebih cepet ngembangnya guys. Ini berlaku untuk adonan seperempat ya, adonan dikit gitu. Kalau adonannya kayak setengah kilo langsung di mixer atau sampai 1 kilo, aku saranin pakai air es karena itu bakal menggunakan mixer itu lebih lama. Jadi takutnya panas dari mixer itu membuat si ragi cepat aktif guys. Dan untuk gula aku saranin banget harus dilarutkan dulu ya, agar adonan itu cepat kalis guys. Beda kalau masih bergerindil tuh agak lama. Oke, setelah di mixer setengah kalis, kita masukkan margarin dan garam ya. Kita mixer sampai kalis elastis ya guys. Untuk mendapatkan adonan yang kalis elastis, kalian membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit memixernya ya guys. Tergantung mixer kalian juga sih. Aku pakai mixer dari Cosmos, aku lupa tipenya apa, tapi ini itu aku beli tahun 2020 karena dulu awal-awal ngedonat itu aku masih manual ya guys, dan ngebentuk donatnya juga nggak pakai cetakan, jadi masih acak adut. Pokoknya awal-awal ngerintis mah ya namanya juga masih belajar banget gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk beli mixer, dan ini adalah mixer pertama saya dari Cosmos. Ini mixer ini tuh kuat banget guys. Jadi buat kalian yang lagi mau cari mixer yang harganya terjangkau, aku saranin beli Cosmos ya guys. Cerita sedikit ya, intermezzo gitu. Dulu awal-awal ngerintis itu aku titip donat itu di Nenek Semu, itu tukang jual nasi uduk guys. Dengan bentuk yang sebegitu jeleknya, tapi rasa ya udah lumayan enak gitu ya. Tapi banyak yang suka gitu. Ingat banget dulu ngedonat tanpa mixer. Jadi kayak metode yang jadul itu loh guys. Dari aku bikin donat bisa sampai 6 jam loh. Makin lama makin ngerti, oh ternyata bagusnya begini, bahannya ini gitu ya kan. Makin lama makin ngerti, oh ternyata bikin donat itu seperti ini loh tekniknya. Akhirnya aku beli mixer. Udah nyoba berbagai resep, kayak ditambahin SP lah, tambahin inilah, tambahin itu, malah kebanyakan gagal guys. Jujur aja aku nggak saranin ya, pokoknya aku nggak saranin yang aneh-aneh, karena buang-buang modal aja gitu. Buat kalian yang lagi ngerintis tuh udah tontonin aja video aku, karena aku tuh bener-bener real mau ngasih tahu kalian biar kalian tuh nggak buang-buang modal guys buat jualan donat. Udah ya ceritanya, kita lanjutin lagi videonya. Ciri-ciri adonan itu yang udah bagus, yang kalis elastis sempurna itu kelihatan window pane sesuai di video ya guys. Pokoknya kalau udah kayak gitu itu pasti udah bagus. Kita bulet-buletin itu biar biar mulus aja. Terus permukaannya kita olesin minyak itu yang sisa di tangan biar dia tuh nggak kering guys. Ini part yang paling aku suka, yaitu bagian nimbang-menimbang. Bagi adonan dengan berat masing-masing 30 gram ya guys. Satu resep ini itu menghasilkan 16 buah donat guys. Aku jual dengan harga 2.500. Buat kalian yang belum bisa meronding, gak apa-apa, masih ada cara lain kok. Simak di video ya. Pastikan bagian bawah donatnya itu tertutup rapat ya guys, biar dia itu bisa mengembang sempurna. Jujur aja guys, aku juga belum bisa meronding yang kayak orang-orang itu yang di meja diputer-puter pakai tangan tuh. Aku jujur aja aku belum bisa,
karena tiap bikin begitu kayak nggak serak aja gitu, kayak kurang padat aja gitu bawaan. Jadi aku nggak pernah kayak begitu guys. Aku di sini bercerita kayak gini tuh bukan berarti aku tuh seorang ahli bikin donat ya. Aku cuman berbagi ilmu gitu loh, maksudnya aku berbagi ilmu buat kalian yang mau merintis donat gitu. Bukan berarti aku suhunya, bukan guys. Oke, setelah semuanya udah di rounding, kita tutup pakai plastik. Kita resting adonan selama 20 menit ya guys. Setelah 20 menit itu adonan udah agak ngembang dikit ya. Sedikit tips buat kalian yang mau kreatif, kalian bisa membuat alas donat dengan menggunakan piring kue ulang tahun guys. Bisa memanfaatkan bekas susu UHT itu. Selain memanfaatkan barang bekas, biayanya juga murah banget guys. Untuk 10 piece piring kue ulang tahun itu di sini harganya sekitar 1000 atau 1500 guys. Pokoknya murah deh. Buat para pemula, aku juga saranin banget harus pakai cetakan ya, biar donatnya itu lebih rapi dan lebih enak dilihat gitu, nggak kayak saya dulu yang awal-awal tuh kayak acak adut gitu, nggak jelas. Kalian pernah ngalamin nggak donat udah dibentuk, udah dicetak, udah dibikin lebar gitu, kok lama-lama jadi menciut ya, bahkan mengkerut gitu? Itu karena adonan tidak didegasing 2 kali guys. Manfaat degasing pertama itu untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dan membuat si adonan itu lebih lentur. Nah, degasing kedua itu yang akan menjadi bentuk akhir si donat itu. Jadi dia nggak bakal mengkerut lagi guys. Semoga dapat dipahami ya apa yang saya jelaskan ini. Sebenarnya guys, buat ngebolongin tengahnya donat itu ada bawaannya dari cetakannya, cuman karena terlalu besar ya, jadi sayang aja gitu kebuang itu adonan. Jadi akhirnya aku akalin pakai tutup pewarna. Oke guys, udah selesai semuanya dibolongin. Kita tinggal proofing selama 1 jam. 30 menit pertama aku tutup ya pakai plastik, terus 30 menit terakhir itu aku buka guys tutupnya. Ini adalah ciri-ciri donat yang udah siap digoreng ya guys. Dia itu lebih ringan kayak kapas gitu, terus kalau dipencet itu dia balik lagi tapi perlahan. Terus dia warnanya tuh lebih putih guys. Benda yang harus kalian punya bagi pemula yang belajar ngedonat ya guys, kalian harus punya termometer suhu ini, karena ini tuh sangat membantu banget menjaga kestabilan minyak kita, karena suhu yang paling ideal untuk menggoreng donat itu antara 150 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius. Waktu pertama nyobain termometer suhu ini, aku tuh kayak sampai bertanya-tanya, selama ini saya tuh kemana aja gitu, kok baru tahu ada alat ini gitu, kok nggak ada yang ngasih tahu gitu loh. Ternyata alat ini tuh berpengaruh banget sama hasil donat kita. Makanya buat kalian ya pemula yang mau belajar bikin donat, aku pasti akan spill semua ilmu. Aku gak bakal tutup-tutupin apapun yang kalian tanyakan. Insya Allah aku pasti akan jawab di kolom komentar ya guys. Kalau emang ada yang butuh istilahnya jelasin ini lebih lengkap, kalian bisa komen aja di bawah. Jadi aku saranin kalian buat subscribe aku ya guys, terus nyalain notifikasinya biar kalian itu tahu video apa aja sih yang aku update di channel YouTube aku ini. Oke guys, udah di tahap akhir aja ini ya, agak kerasa. Aku tuh nggak sadar ternyata tadi HP aku tuh mati. Jadi ada sebagian yang nggak ke-record, terutama itu waktu bagian mentopping keju ya. Bagian mentopping aku nggak ke-record karena aku bener-bener nggak ngeh kalau HP ku tuh mati. Jadi langsung aja di bagian ini ya guys, bagian pengemasan. Dulu waktu awal-awal tuh aku nitip donat ini itu pakai tempat guys. Tahu kan yang suka ada di warung-warung Madura itu. Cuman aku mikir ini terlalu memakan tempat, terus kurang efisien. Akhirnya aku bungkus pakai plastik OPP aja deh. Malah kalau dibungkus begini tuh lebih kelihatan higienis, terus lebih muat banyak gitu guys di tempatnya. Yang aku share ini kan emang resep donat ekonomis ya, nggak pakai susu. Terus aku juga pakai toppingnya itu yang harganya lumayan terjangkau. Mesesnya aku meses Garuda, kejunya aku pakai keju Winches aja gitu. Itu pasti ada kok di tempat
toko bangunan. Kok toko bangunan? Toko bahan kue, kenapa jadi ke toko bangunan sih? Aduh. Udah ya guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang ada pertanyaan, tolong komen aja di bawah ya. Pasti aku akan balas kok. Sampai nanti di video selanjutnya. Dadah!